Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestannya masuk. Hari ini kita akan bahas koin dengan korelasi AI ya. Yang pertama adalah FET atau Artificial Super Intelligence dan yang kedua adalah WorldCoin (WLD), di mana token ini sama-sama punya hubungan dengan AI yang mana memang sangat-sangat terdampak impact dari sebuah berita yang diluncurkan pada tanggal 28 Januari 2025 kemarin. Di mana waktu itu DeepSeek adalah aplikasi AI asal Cina yang baru di-launching dan ternyata dalam beberapa bulan sudah menjadi aplikasi nomor 1 AI di Apple Store. Ini membuat saham-saham Amerika Serikat drop lumayan signifikan pada tanggal 28 Januari 2025 lalu. Tidak terkecuali juga sama kripto, di mana kripto, Bitcoin, dan altcoin yang lain sangat-sangat crash waktu itu. Tidak terkecuali juga proyek-proyek dengan tema AI. Ya, FET, kemudian WLD itu drop lumayan signifikan. Nah, kita akan bahas hari ini seperti apa peluangnya. Sebelumnya, aku mau informasikan dulu, toko kripto lagi ngadain campaign bagi-bagi angpau untuk VIP member. Ya, nah buat teman-teman yang sultan, yang ya trading volume kalian tinggi di toko kripto, teman-teman bisa menjadi anggota VIP. Apa saja keuntungannya, teman-teman akan bisa mendapatkan potongan biaya trading yang lebih murah sampai 25% untuk setiap transaksi yang kalian lakukan. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa untuk melakukan KYC tahap pertama di toko kripto. Bagi yang pengen KYC, linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian ikuti campaign ini mulai dari 20 Januari 2025 sampai 19 Februari 2025. Syaratnya gimana? Teman-teman wajib untuk melakukan deposit minimal 80 juta rupiah. Kemudian lakukan trading dengan akumulasi trading sampai 1,5 M. Teman-teman berpeluang menjadi member VIP di toko kripto. Maksudnya akumulasi gimana? Nah, tadi kan teman-teman udah deposit tuh misalkan 80 juta. Ya kan, teman-teman bisa trading. Misalkan 10 juta per trading. Nah, itu nanti akan diakumulasi, ditambah, sampai nanti kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 1,5 M, itu teman-teman langsung menjadi anggota VIP. Jadi nggak harus trading dengan nominal 1,5 M ya, tapi trading secara akumulasi volume. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik, bisa isi form yang sudah aku sertakan di link yang ada di kolom deskripsi, masukkan user ID kalian. User ID yang teman-teman bisa cek di menu profile aplikasi toko kripto jika sudah melakukan KYC, kemudian masukkan nomor telepon kalian, nomor handphone kalian, karena nanti akan dihubungi. Lalu kirim. Yuk, mari kita bahas sekarang ya. FET AI hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp15.000 ya, 0,95 dolar something. FET AI sebenarnya progresnya masih tetap berjalan secara project. Mereka sedang dalam pengembangan open marketplace for AI agent, di mana di platform FET AI ini kita sudah bisa bikin project-project berbasiskan AI, tapi memang masih kalah apa ya, bisa dibilang kalah populer, kalah famous sama project-project seperti virtual misalkan gitu. Nah, FET AI itu terintegrasi dengan beberapa perusahaan besar di sini seperti OpenAI, Meta, Gemini, Nvidia, dan juga perusahaan-perusahaan yang berbasiskan dengan teknologi yang lain gitu. Jadi sebenarnya proyek ini disupport nih teman-teman. Nah, FET AI melalui Twitter juga mengomentari tentang apa yang terjadi pada market belakangan ini, di mana peluncuran dari DeepSeek yang digadang-gadang menggantikan bisa menggantikan model tertutup besar seperti OpenAI dan juga Anthropic AI itu dinilai sangat-sangat berlebihan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh media itu seperti dibikin-bikin dan seperti terlalu over exposure seperti itu. Dan ini diramaikan lagi sama media-media yang cepat banget informasinya sehingga menyebabkan ketakutan pada market. Seperti itu. Jadi dari Fed sendiri melalui Twitternya itu merespon ya.
kalau ini terlalu berlebihan dan picky karena berfokus terutama pada dominasi model bahasa besarnya tanpa mempertimbangkan landscape AI yang lebih luas. Jadi LLM hanyalah salah satu bidang dalam AI yang meskipun telah menarik perhatian dan juga investasi di publik. Namun LLM besar tidak akan mewakili masa depan AI secara keseluruhan. Jadi maksudnya proyek dari DeepSeek ini dianggap sebagai proyek yang baru muncul ya kan, dan juga ya terlalu berlebihan aja respon dari pasar gitu. Sebab proyek yang lebih besar seperti OpenAI itu di develop sangat-sangat matang ya. Bahkan peluncurannya itu sudah beberapa tahun yang lalu. Dan menurut dari FatAI sendiri, ya aneh aja sebuah proyek yang baru muncul tiba-tiba bisa mengalahkan proyek yang memang sudah lebih dulu ada dan sudah sangat-sangat mapan. Market cap-nya sudah sangat-sangat besar. Seperti itu. Jadi itu respon dari FatAI menghadapi berita tersebut ya, menanggapi berita tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari berita terbarunya juga, AI agents akan segera bergerak melampaui model bahasa mendorong inovasi di bidang-bidang seperti fisika dan memberdayakan kepemilikan dari individu. Jadi saat ini FatAI sendiri sedang mengembangkan proyek mereka bersama dengan beberapa founder di sini. Ya, founder dari pengembang dari proyeknya gitu. Kemudian dari GameSweep AI ini juga baru saja berkolaborasi dengan beberapa platform seperti FatAI dan juga Nvidia dalam fokus pengembangan AI di dunia gaming. Seperti cuitan dari Elon Musk pada tanggal 29 November 2024 di mana AI gaming is a futures. Dan ya ini sudah di depan mata di mana proyek dari GameSweep itu mendukung pengembangan AI yang langsung didukung oleh proyek FatAI sendiri serta Nvidia. Jadi ini bisa menjadi salah satu partnership yang berpotensi, teman-teman. FatAI kalau kita lihat secara supply, sebenarnya dia udah mendekati maksimum supply. Hanya sekitar 10,5% saja yang masih bisa di-create ke market. Dan kalau kita melihat dari token unlock-nya sendiri, itu sebagian besar hanya untuk para staker ya. Hanya untuk mereka-mereka yang memang staking token dari FatAI, dan distribusinya itu setiap bulan hanya 0,07% saja. Harusnya sih tidak signifikan memberikan impact terhadap inflasi pada token FatAI. Gitu. Lalu gimana nih untuk pergerakan harganya? Nah, kalau kita melihat secara price action, hari ini FatAI masih dipertahankan di kisaran 0,921. By the way, saya punya FatAI sebelumnya. Ya, dan tadi karena FatAI drop dari level 1,1 dolar itu otomatis kena stop loss guys gitu. Jadi saya memang pasang stop loss ya, sebab saya sudah melakukan akumulasi FatAI di kisaran 0,9 dolar. Itu udah waktu di kisaran Februari 2024. Jadi by the way saya sudah hold FatAI cukup lama. Cuman saya expect ada rally ya. Target halu kita mungkin teman-teman ingat, target halu kita adalah di 122 dolar ya kan. Tapi saya tetap mengamankan profit saya dulu teman-teman. Jadi kalau FatAI jebol level 1 dolar, saya udah pasang stop loss di sana gitu. Dan ternyata tadi pagi kita breakdown otomatis kena stop loss dan FatAI saya tinggal 50% lagi gitu. Saya tinggal hold 50% lagi. Andai kata kalau nanti FatAI turun lebih bawah daripada strong support di kisaran 0,86, itu akan menjadi stop loss kedua saya. Jadi bisa dibilang kalau dihitung ya, itu kemungkinan saya akan break even point atau kembali ke modal awal. Tidak untung, tidak juga rugi di FatAI. Gitu. Saya sudah perhitungkan dan menurut saya cukup safe karena saya simpan udah cukup lama gitu. Jadi ya kalau seandainya market nanti negatif, kita kan nggak tahu secara pasti, tapi saya udah jaga-jaga aja gitu. Karena kalau ini sampai drop, kalau level 0,86 ini sampai drop untuk FatAI, maka tidak ada support yang sangat-sangat bagus lagi. Momentum bullishnya kemungkinan udah mulai menipis untuk FatAI. Makanya saya antisipasi hal tersebut. Nah, dilihat dari volume perdagangan sebenarnya masih cukup tinggi dengan pergerakan smart money yang jauh turun. Teman-teman, hal yang paling saya bikin kecewa adalah Bitcoin dominance terus mengalami kenaikan. Sehingga di sini saya mencoba untuk meminimalisir resiko.
gitu. Dari saya sih VTI di level saat ini untuk yang suka buy the dip, hari ini kita berada di level krusial 0,91, 0,92 merupakan level yang sangat krusial. Hopefully bisa dipertahankan ya, and then pergerakan dari VTI kembali lanjut bullish. Harapannya sih seperti itu. Namun kita lihatlah seperti apa market, karena kita juga nggak bisa untuk terlalu confident ya dengan posisi market yang seperti sekarang ini under pressure, Bitcoin turun, Bitcoin dominance naik, dan itu sangat-sangat pressing untuk altcoin gitu. Dari saya sih gitu. Kalau seandainya dia mantul di level 0,86 at least, peluang untuk VTI masih bisa rally sampai $2,8 secara jangka pendek. Di sana ada resistance, next resistance yang cukup kuat gitu. Tapi andai kata kalau dia breakdown dari level tersebut, mungkin target halu kita sudah false, sudah bisa dinyatakan tidak berhasil, seperti itu. Oke, itu buat FedAI. Next kita akan bahas Worldcoin ya, WLD. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 26,2 ribu dolar. Sorry, 26.000,2 rupiah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat WLD sendiri, dari Sam Altman juga merespon ya, gimana sih terkait dengan sebuah project AI asal Cina yang bernama DeepSeek ini. Jadi menurut yang disampaikan bahwa Sam Altman itu melihat ya popularitas daripada DeepSeek saat ini itu bisa dibilang menjadi rival dari ChatGPT. Nah, Altman sendiri itu tidak mau mengabaikan kompetitornya ini. Ya, dia sangat merasa memiliki pesaing baru seperti itu. Jadi ini akan membuat OpenAI berusaha untuk lebih baik lagi ya dibandingkan dengan DeepSeek yang memang sudah mencuri perhatian di market seperti itu. Jadi ya semoga inovasi terbaru dari Sam Altman juga bisa membawa dampak positif untuk OpenAI, ChatGPT dan juga Worldcoin tentunya. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu juga, Sam Altman itu berseteru sama Elon Musk ya, Elon Musk gitu. Jadi selain Sam Altman ini punya pesaing dari negeri Cina, dia juga punya pesaing dari Amerika Serikat sendiri, gitu. Yaitu ya founder dari Tesla, Elon Musk, teman-teman. Kenapa? Karena Elon Musk dia punya AI sendiri yang namanya Grok, teman-teman. Jadi mereka ya bersaing, tapi bedanya adalah Elon Musk saat ini berada atau memiliki pengaruh, memiliki posisi di pemerintahan dari Donald Trump. Jadi bisa dibilang posisi Elon Musk itu lebih kuat daripada Sam Altman. Nah, tinggal gimana nih Sam Altman bisa menghadapi Elon Musk tersebut gitu. Dan semenjak Donald Trump naik, Worldcoin aku perhatikan udah drop harganya. Ini saya rasa karena rivalitas dua orang ini. Ya antara dari Elon Musk sendiri sama Sam Altman gitu. Nah kalau kita lihat dari project yang dibangun sebenarnya WLD masih tetap berprogres. Mereka baru aja meluncurkan World ID ya yang available saat ini di Android, di mana teman-teman bisa terdata ya memiliki pasport decentralized di Worldcoin. Ya terverifikasi di sana dan bisa teman-teman simpan datanya di Android kalian dan juga iOS sudah lebih dulu. Seperti itu. Dan pengembangan proyek-proyek yang lain mereka ada terintegrasi sama Chainlink untuk layanan cross-chain interoperability di mana ini akan sangat-sangat membuat project dari Worldcoin lebih seamless, lebih punya daya saing seperti itu. Dan juga yang terbaru adalah New World ID Passport yang dibikin, yang sudah di-launching di aplikasi tersebut, itu bisa diakses untuk mereka yang sudah memiliki token WLD gitu. Jadi salah satu use case untuk WLD sendiri sebagai salah satu platform yang memang digunakan di dalam aplikasi yang mereka bikin ini. Jadi ini bentuk use case yang dihadirkan oleh Worldcoin gitu. Jadi sebenarnya bagus. Kemudian kalau kita perhatikan dari token ya, WLD dia maksimum supply-nya itu kan mendekati 1 miliar. Sementara maksimum supply itu ada di 10 miliar. Harusnya sih ini masih bisa terjadi inflasi yang lebih besar. Apalagi kalau kita melihat dari token unlock yang dihadirkan oleh Worldcoin, itu mereka akan ada unlock setiap harinya 0,05%.
Nah, berapa tuh? 0,05% kalau dikalikan 30. Nah, itu teman-teman bisa hitung sendiri ya. Coba kita cek. Di sini kita mungkin bisa hitung 0,005 dikalikan dengan 30. Tara, berarti dia ada unlock sekitar 1,5% per bulannya. Jumlah tersebut lumayan gede. Kalau kita kalikan 12 per tahunnya, berarti ada berapa? Berapa? 18% ya? Ya itu, pokoknya sekitaran segitu. Dan itu cukup besar untuk sebuah unlock token ya yang dilakukan tiap hari meskipun nominal-nominalnya ini kecil. Dan ini tentu saja akan berdampak pada harganya. Dan WLD sendiri diprediksi itu bakalan mencapai maksimum supply di kisaran 2034, 2038 nanti. Gitu. Dia akan mencapai 10 miliar token. Lalu bagaimana untuk price action-nya? Oke, WLD udah cukup parah ya. Kalau kita melihat dari tekanan jual terakhir itu terjadi di kisaran Desember, tanggal 2 Desember 2024 yang lalu, WLD berada di kisaran $4. Level yang mampu dicapai WLD dan merupakan level area target price ya, target resistance dan udah achieve. Dan setelah itu, setelah tanggal 2 Desember kemarin itu, pergerakan dari WLD terus mengalami penurunan dan sampai hari ini diperdagangkan di kisaran $1,6. Ya, ini negatif dengan volume perdagangan yang cenderung tinggi tapi tidak ditunjang oleh smart money, menunjukkan banyak investor yang memilih keluar. Seperti itu. Jadi tadi dua triggernya yang paling penting di bidang politik dan juga persaingannya dengan DeepSeek. Gitu. Kalau kita lihat sih dari performance WLD menurut saya cukup negatif. Next target kita adalah di next support ya di di $1,3 menjadi area support berikutnya untuk WLD. Gitu. Di area 1,6 ini udah dijebol, teman-teman. Jadi ya masih akan kemungkinan untuk melanjutkan fase koreksinya. Di time frame yang lebih kecil juga kelihatan memang tidak terlalu strong pergerakan dari WLD ya. Investor banyak yang berhamburan exit di proyeknya dan ya ini mungkin masih akan berpeluang untuk mencapai level bottomnya. Kita tidak tahu di fase kali ini bottomnya ada di mana, tapi area 1,35 sampai 1,4 akan menjadi level yang cukup kuat menahan WLD. Kalau level tersebut di breakdown kembali, teman-teman bisa perhatikan level $1, level support terakhir untuk WLD. Gitu. Jadi ya ini adalah realita dari market. Teman-teman, ternyata faktor dari politik, persaingan teknologi sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat sensitif untuk proyek-proyek AI yang lain. Itu semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita punya komunitas juga di Telegram untuk teman-teman yang mungkin punya Telegram bisa join ya di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih. Ini banyak yang mau join ya. Kita approve.